النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت فمن شاء ذكره في صحف مكرمة وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا خلاص. صدق الله العظيم. Syekh bagaimana? Alhamdulillah semua jawaban Angga benar. Allahumma arhamna bil Quran. Fahri dan Angga. Silakan Angga pakai lagi maskernya. Fahri juga, Dek Fahri pakai maskernya ya. Kita menuju ke penilaian. Untuk Fahri tadi, Syekh ada 2 yang kurang tepat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk Fakhri tadi, ketika menyambung wa kadzdzaba bil husna. Ya, harusnya fasanuyassiruhu lil usra. Dia ternyata membaca fasanuyassiruhu lil yusra. Sebenarnya itu ada sama ayatnya, tapi itulah tertukar beliau. Kemudian yang kedua, surat Abasa, ya. Beliau ketika menyambung ayat wa huwa yakhsha, harusnya membaca fa anta anhu talaha, ayat ke-10. Ternyata beliau balik lagi ke ayat 6. Fa anta lahu tasadda. Itu tantangannya lebih besar kalau hafalannya baru juz ammah, ya nggak banyak ayat ketukar. Tapi kalau makin banyak ayatnya atau hafalannya, itulah tantangannya di situ. Maka fungsinya murajaah di situ untuk memperkuat hafalan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk penilaian dari Syekh Ahmad Al-Misri untuk kedua peserta kita. Dari segi bacaan bagaimana? Silakan, Kak Nabila. Ya, silakan. Baik. Untuk adik Fahri, penampilannya hari ini Kak Nabila lebih suka daripada yang kemarin Bapak. Mungkin karena pertemuan pertama itu adalah ta'aruf, jadi mungkin masih grogi, tapi sekarang lebih tenang ya. Hari ini lebih percaya diri ya. Namun ada yang perlu diperhatikan adalah itmamul kasr. Mulai dari ta'awudz dan basmalah, kasrahnya masih belum sempurna. Jadi ketika ta'awudz tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, donna, tapi ni. Ya, biasanya nun kasrah itu kurang sempurna kalau setelahnya ada huruf tebal. Ya, itu sering ketinggalan kesempurnaan kasrah tersebut. Jadi sama bismillah karena setelahnya tebal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Sempurnakan huruf-huruf yang berharakat kasrah. Terus ketika ada huruf tasydid, ya, jangan kasih pantolan. Wa hussila ma fis sudur, dan ma fis dan se. Tapi fis sudur, ya. Terus juga tadi fama lahu min quwwatin. Nah, kasih tasydid sedikit tadi quwwatin. Nah, seolah-olah itu fathah quwwatin. Kalau quwwatin, nah itu wawunya berarti dia tasydid. Perkara tasydid ini ulama sangat ulama tajwid ataupun ulama fikih ya, itu sangat memperhatikan tasydid, khususnya ketika tasydid di suratul Fatihah. Makanya sampai ulama fikih menghitung bahwa tasydid dalam surat Al-Fatihah itu ada 14 tasydid. Kalau ketinggalan satu, surat Al-Fatihahnya tidak sah, salatnya tidak sah. Wow, Masya Allah. Tasydid ini kita jangan meremehkan. Nggak apa-apa, kan nggak kelihatan. Misalnya kalau kita baca. Nah, tapi ketika kita baca, khususnya kalau lagi sholat ya, dalam posisi sholat, ya itu harus diperhatikan. Ya, melatih supaya bacaannya bagus, ya harus di luar sholat pun kita harus latihan juga, ya. Fama lahu min quwwatin. Coba Kak Nabila pengen dengar. Fama lahu min quwwatin wala nas
Nah, ini lebih bagus ya, lebih bagus. Baik, yang kedua huruf shad. Ketika melafalkan huruf shad, jangan ada gerakan bibir. Si, enggak. Si. Jadi ada beberapa huruf shad, wa hussila ma fis sudur, nasir, as-suhuf, ya. Tadi ketika baca salah pun tasadda, tadi ada gerakan bibir. Seharusnya tidak ada, ya, tidak ada menggerakkan bibir. Cara membenarkannya itu kita melihat cermin, ya, supaya kita lebih merasa. Yang saya suka walaupun dari segi jawaban soalnya adik Fahri ada yang salah, tapi ketika kita Bu Marqum dia bingung. Ada 2 katanya, dan itu benar, ya. Itu saja buat Fahri. Untuk adik Angga, sama hari ini adik Angga, Masya Allah penampilannya bagus. Komentar-komentar kemarin saya lihat hari ini, Masya Allah ya, banyak yang sudah dikoreksi. Coba Kak Nabila pengen mendengar adik Angga membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana? Ini lebih bagus ya. Tadi hamzahnya kurang jelas. Terus ketika waqaf di akhir seperti wal ula wala yahya, jangan hamzah wala yahya ula, enggak. Terus suara huruf ha di kalimat fi suhufin, coba baca lagi. Fi suhufin mukarramah. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Jadi saya hari ini suka sekali dengan penampilan Angga. Cuma tadi kecuali agak cepat dikit tadi, belum selesai udah langsung. Tapi Masya Allah itu menghasilkan yang bagus juga. Alhamdulillah 10 semua pertanyaan dijawab dengan benar. Oke, sudah cukup Kak Nabila, terima kasih. Dari Abi Amir Faisofat, silakan Bi. Satu ayat yang dibacakan oleh Fakhri, yaitu pemandangan di hari kiamat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lembaran amal kepada masing-masing pemiliknya. Inilah pemandangan yang paling menakutkan. Tidak mungkin salah address dan dia akan sampai kepada pemiliknya. Ketika pemiliknya dia memang mengisi lembaran-lembaran ini dengan amal-amal soleh, maka dia aman. Maka dia akan menerima dengan tangan kanannya. Yang mengerikan adalah ketika dia ternyata mengisi lembaran-lembaran ini dengan tangan kirinya. Inilah yang mengerikan. Dia mengisi dengan dosa-dosa. Dia mengisi maksiat-maksiat. Dan disitulah dia ketika berusaha untuk menerima bukunya dengan tangan kanannya, ternyata terbelenggu, tidak bisa. Akhirnya dia, na'udzubillah min dzalik, dia menerima bukunya dengan tangan kirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ada seseorang, dia berusaha menghindar. Tangan kanannya terbelenggu, tangan kirinya bisa. Dia sembunyikan di belakang punggungnya. Akhirnya ternyata buku amal itu sampai kepadanya, kepada tangan kirinya di belakang punggungnya. Inilah dia, suasana yang paling mengerikan dan tidak akan bisa menghindar kita semua. Dan ini makna ayat wa idzas suhufu nusyirat. Ketika sebuah amal, itulah kitab amal yang akan Allah kembalikan nanti di akhirat. Terima kasih Abi. Tepuk tangan untuk Dewan Juri kita. Nah, Fahri Angga sudah dilakukan tugasnya hebat. Boleh, ayo peluk orang tua masing-masing. Ayo, silakan. Enggak, Fahri. Fahri tidak didampingi oleh Pak Polisi? Bapak mana, Bu? Tadi pagi harus kembali ke Kendari. Langsung harus kembali bertugas. Iya. Jadi akhirnya Ibu yang mendampingi Fahri kali ini. Iya, Kak Irfan. Kenapa kamu menangis? Apa karena gak ada ayah kamu jadinya kurang fokus? Bukan akhirnya segalanya. Tadi sudah melakukan yang terbaik. 2 kesalahan yang dilakukan masih bisa dipertimbangkan lagi nanti. Kuat Fahri. Ya insya Allah Kak Irfan. Ayo. Angga juga yuk ucapkan salam. Assalamualaikum
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahri Angga, silakan. Baru 4 peserta, pemirsa masih ada 4 peserta lainnya lagi dengan tantangan yang sama. Jangan kemana-mana, tetap di Hafiz Indonesia 2021. Cinta Al-Quran. Ya pemirsa, masih bersama kami di sini di Hafiz Indonesia 2021. Cinta Al-Quran. Kali ini Kak Irfan akan panggilkan satu peserta terlebih dahulu ya. Fahita. Fahita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fahita. Fahita ini anak yang lembut dan santun sekali. Senantiasa mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri kalau saya dari komentar, betul ya? Jadi contoh buat teman-teman kamu juga ya. Nah biasanya kamu tuh mau tau dong Kak Irfan di rumah belajarnya didampingi siapa Fahita? Biasanya ditemani Umi atau Abi. Kadang juga sama kakak dan adik. Oh gitu, wah menyenangkan sekali ya keluarga Fahita ya. Apa sih yang paling kamu suka selain murojaah bersama dan keluarga? Yang aku suka selain murojaah, makan mie lemonilo rasa mie goreng. Mie yang enaknya tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan, dan tanpa penguat rasa. Jadi nggak bikin haus. Wah Masya Allah, keluarga kamu tepat sekali pilihannya. Karena kalau sayang badan, pilih mie yang dipanggang. Nah menurut anjuran pemerintah, konsumsi lemak sehari maksimal 5 sendok makan. Kandungan lemak pada satu bungkus mie lemonilo ini cuma sekitar setengah sendok makan saja. Mie lemonilo menggunakan teknik pemanggangan tanpa minyak. Jadi mie-nya nggak nyumbang lemak. Terbukti dari sisa air rebusannya yang jernih, nggak berminyak, dan warna hijau mie-nya yang dibuat dengan saripati bayam. Ya betul sekali. Makanya mie lemonilo itu nyaman dimakan setiap hari. Harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Pilih lemonilo, kita jadi lebih hebat. Wah Masya Allah. Oke Fahita, sekarang kita bersiap-siap. Kamu panggilkan Amai deh ya. Oke adik-adik, kita panggilkan kali ini Fahita dan Amai.